juga masih kurang dari kecukupan. Kami juga nggak tahu itu dasarnya seperti apa, karena yang kami tahu sebenarnya penghitung tutupan lahan itu yang kami dapatkan juga dari pemerintah pusat itu antara tutupan lahan yang ada di areal kawasan hutan plus yang di luar kawasan hutan. Tapi kok masih kurang dari kecukupan itu, ya sebenarnya kami masih kurang yakin gitu di Lampung itu, karena masih banyak juga kawasan hijau baik yang di desa-desa ataupun perkotaan. Ketika itu digabungkan, saya kira sebenarnya tutupan lahan itu cukup lah. Hanya kita belum tahu juga maksimal kecukupan itu berapa sebenarnya. Nah ini yang menjadi belum terbukanya ya. Kalau 30% kan jelas tuh ada 30% Pak ya. Tapi kalau tutupan lahan berapa sih prasyarat yang disyaratkan untuk cukup itu? Nah, ini yang menjadi kendala kami. Yang jelas kami meminta bahwa 7 desa yang sudah masuk lokasi prioritas reforma agraria itu diselesaikan dengan skema pelepasan dari kawasan hutan. Mungkin untuk lebih memberikan pandangan dan gambaran, saya ada video durasi pendek, cuman kurang dari 2 menit, untuk bisa kita saksikan bersama sebelum saya closing, Pak. Mohon untuk bisa ditampilkan, Ibu. Baik, kawasan hutan khusus Permatoa, desa yang sudah ada sejak kolonial mulai tahun-tahun 1934 sampai tahun 1962. Desa-desa seluruhnya sudah berkembang pesat. Sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, dan perguruan tinggi sudah ada di wilayah ini. Tempat ibadah juga sudah ada, fasilitas umum jalan juga sudah terbangun secara merata. Dimulai tahun 2015 di daerah Kabupaten Lampung Selatan, karena terbentur belum adanya dasar hukum dan payung hukum yang jelas terkait penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, maka perwakilan masyarakat bersama DPRD Lampung Selatan dan pemerintah daerah Lampung Selatan membawa persoalan register satu warisan ke pemerintah pusat. Selama di Jakarta telah dilakukan rapat dengan DPRD Komisi 2, Kementerian Kehutanan, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden KSP, kunjungan staf Presiden ke wilayah register 1 warisan, risalah rapat bersama Kementerian Kehutanan, surat dari KSP, surat dari Kemendagri. Saat ini masyarakat meminta pada pemerintah untuk segera melakukan proses percepatan penyelesaian tanah di 7 desa register 1 warisan. Baik, terima kasih Pak. Ya, itu paparan sekilas dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Wakil Ketua Komisi 1 dan perwakilan dari masyarakat yang telah memaparkan bahan pertemuan hari ini. Saya juga berharap dengan pertemuan hari ini ada keputusan dari yang hadir dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan, apalagi Menteri Kehutanan ini dari Lampung, Pak. Ya, salam dari masyarakat Lampung untuk Bu Menteri. Saya sudah 3 kali ke sini belum pernah ketemu Menteri. Beliau dulu Jawa Peda, saya Ketua DPRD Kota. Salam saya dari Pak Budiman. Dimohon kiranya ini bisa dibantu. Demikian kami serahkan kepada Pak Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon koreksi Bapak, kami belum sekjen tapi sekretaris di Dewasa ini. Pak Ketua, Pak Wakil, Bapak Ibu masyarakat, warga masyarakat, yang pertama ingin kami sampaikan. Posisi kami di kesempatan ini, kami tidak dalam level bisa memutuskan. Mohon maaf kalau ini barangkali sudah jadi agak mengecewakan bapak-bapak sekalian. Kami hanya bisa nanti menyampaikan, mengklarifikasi proses yang ada saat ini. Kemudian kami akan laporkan ke Bu Menteri LHK melalui Bapak Direktur Jenderal Planologi dan Tata Niaga. Yang kedua, insya Allah nanti salam untuk Ibu Menteri dari Bapak dan juga masyarakat akan kami sampaikan ke beliau. Berikutnya, menyambung tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari masyarakat, memang benar Bapak, tahun 2015 itu ada, waktu itu ada kebijakan IP 4T.
penyelesaian penguasaan lahan lah. Dan namun dalam perjalanannya mekanisme IP4T itu belum berjalan karena belum ada petunjuk teknis atau jumlah-jumlahnya lah. Waktu itu belum berjalan. Kemudian dalam perjalanannya muncul tadi Perpres 88 2017 ya. Dia Tora. Di Tora itu ada menyelesaikan yang dari penguasaan di APL maupun di kawasan hutan. Kalau di kami lebih khusus ke yang penyelesaian penguasaan tanah yang berasal yang statusnya ada kawasan hutan. Waktu itu memang di Perpres 88 itu provinsi-provinsi yang persentase luas kawasan hutan dibandingkan dengan wilayah administrasi itu kurang dari 30% itu memang tidak bisa dilakukan proses PPTKH. Berarti apa? Lampung, seluruh Jawa, kemudian Bali itu tidak bisa. Di luar provinsi yang saya sebutkan tadi sudah berjalan Pak proses penyelesaian penguasaan tanah yang ada di kawasan hutan. Kemudian dalam perjalanannya terbit Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Nah, di dalam UJK itu tadi sebenarnya sudah disampaikan. Yang pertama ada perubahan terkait kriteria 30%. 30% luas kawasan hutan dibandingkan dengan administrasi provinsi itu memang sudah tidak ada. Digantikan dengan kriteria kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan. Kecukupan luas, ya betul ya, kawasan hutan dan tutupan hutan. Di situ artinya adalah akan dikaji seluruh tutupan berhutan di wilayah kawasan maupun yang di APL, Pak. Nanti ada dibandingkan dengan data biofisiknya, soseknya, kemudian kekayaan sumber daya alam yang ada di situ, nanti ada perhitungannya. Nah, nanti akan muncul di tiap provinsi itu kategori itu provinsi A, misalnya Lampung, itu kategorinya lebih dari kecukupan luas kawasan hutan atau kurang dari kecukupan luas kawasan hutan. Itu diformalkan dalam bentuk SK penetapan menteri. Sampai saat ini memang belum terbit Pak SK penetapan kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan itu. Sampai saat ini belum terbit. Tapi ada peralihannya di dalam regulasi yang ada saat ini. Apabila penetapan kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan itu belum terbit, maka kembali merefer ke yang 30%. Jadi diasumsikan bahwa yang provinsi-provinsi yang lebih dari 30% luas kawasan hutan dan tutupan hutan itu disetarakan dengan lebih dari kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan. Kalau provinsi yang kurang dari 30% luas kawasan hutannya itu disamakan dengan kurang kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan. Gitu Pak, di dalam peralihan tersebut. Nah, artinya apa? Untuk provinsi yang kami sebut tadi, Lampung, kemudian seluruh provinsi yang ada di Jawa, kemudian di Bali, masuk kategori kurang dari kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan. Namun, itu tidak menghentikan proses yang kalau sebelumnya UCK itu kan tidak bisa dilakukan kajian untuk penyelesaian penguasaan lahan. Pasca UCK ini seluruh provinsi di Indonesia dapat dilakukan proses atau penyelesaian penguasaan tanah yang ada di dalam kawasan hutan. Memang ada perbedaan pisau analisisnya. Kalau yang provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutan atau provinsi yang kurang dari 30% luas kawasan hutannya, yang melakukan yang pertama kegiatan ini adalah tim terpadu PPTPKH. Yang kemarin kalau yang Lampung sudah berjalan bahkan 2 kali ya Mas, sudah 2 kali turun. Kemudian untuk yang kurang kecukupan luas kawasan hutan atau tadi persentasenya kurang dari 30%, penyelesaiannya adalah kami prioritaskan yang existing pemukiman fasos-faso. Karena lahan garapan itu tidak bisa dikeluarkan, proses pola penyelesaiannya adalah kehutanan sosial. Jadi tim terpadu yang turun, khususnya yang di Lampung termasuk di dalamnya, itu khusus mengkaji kemarin existing pemukiman fasos-faso yang ada di kawasan hutan.
Kemudian ya aturan peraja tadi kami sudah sampaikan. Nah sekarang kami ingin sampaikan terkait tim terpadu yang sudah turun. Tim terpadu PPTPKH itu pertama kali sudah turun tahun berapa Mas Pasca? 2022. Sudah melakukan kajian di lapangan itu berdasarkan usulan ya permohonan dari kabupaten kota sudah dikaji, termasuk di dalamnya yang Wai Pisang ini. Wai Pisang sudah dikaji tahun 2022, sudah turun benar Pak tadi ketua timnya dari Universitas Lampung. Apa saya Nah, mekanismenya adalah dikaji oleh tim terpadu PPTPKH. Nanti tim terpadu menyampaikan rekomendasi ke menteri, kemudian nanti akan keluar SK ya? SK persetujuan menteri. Surat menteri. Nah, dalam hal rekomendasinya adalah dikeluarkan dari kawasan hutan, nanti akan kami instruksikan BPKH, UPT kami Pak yang di daerah untuk melakukan tata batas kawasan hutan, kemudian pelepasan. Kalau rekomendasinya di luar perubahan batas, misalnya ada penggunaan kawasan hutan, nanti akan diproses ke direktorat yang menangani proses-proses penggunaan kawasan hutan itu. Ada di planologi juga, hanya bukan di direktorat pengukuhan, tapi di direktorat RPP namanya, penggunaan kawasan hutan. Bedanya adalah penggunaan kawasan hutan itu statusnya dia tetap kawasan hutan, tapi masih tetap boleh dilakukan kegiatan di situ. Jadi tidak ada konteksnya itu mengeluarkan aktivitas existing yang ada saat ini dari kawasan hutan juga tidak ada. Jadi akan tetap ya bentuknya memang legalize itu, tapi dalam bentuk persetujuan penggunaan kawasan hutan. Itu Pak kalau penggunaan kawasan. Kalau yang tadi kembali, kalau yang pelepasan kawasan hutan perubahan batas akan dikirim proses batas, kemudian nanti keluar SK pelepasan kawasan hutan. Seperti yang di Sukabumi. Update terakhir seperti itu Bapak. Mungkin kalau tim kami dari Mas Pasca atau tim bisa menambahkan terkait yang infer PPTPKH, tim terpadu PPTPKH. Intinya pada saat itu sudah dilakukan kajian, kemudian sudah dieksposkan juga ya di pusat, dihadiri juga tim pelaksana tidak PPTPKH. Tim pelaksana dan juga pemerintah provinsi. Tim pelaksana itu anggotanya dari KSP, dari KMKL lain lah ini ya, yang tugasnya nanti memverify lagi rekomendasi dari tim terpadu tadi. Nah itu muncul kemudian rekomendasi sudah disampaikan di rapat, kemudian diputuskan, kemudian kami laporkan ke menteri. Tapi kemudian untuk yang termasuk yang kalau yang Sukapura dari pelepasan, yang lain itu penggunaan kawasan hutan. Nah, case yang penggunaan kawasan hutan Bapak ini sudah kami teruskan ke Direktorat RPP yang menangani. Itu intinya seperti itu. Saya izin Pak Pasca barangkali akan menambahkan mungkin teknis waktu kegiatan tim dan sebagainya, silakan. Izin Pak Dev, izin Pak juga menyampaikan tambahan. Yang pertama saya bisa sampaikan bahwa kawasan Wai Pisang ini adalah kawasan register yang sudah ada sejak tahun 2002 Pak. Itu yang pertama. Jadi sampai saat ini dipertahankan biasanya kurang lebih 8.395 hektar, dan ini sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa seperti yang disampaikan wakil dari masyarakat, memang kita sudah pernah menerima data dari masyarakat, tapi bukan dari Pemkab. Terus yang kedua, data-data tersebut kita sudah kaji juga, dan kami sampaikan bahwa berdasarkan data indikatif PPTPKH di Wai Pisang ini terdapat luasan 422 hektar permukiman pasos-pasung yang ada di kawasan hutan Wai Pisang ini. Itu berdasarkan peta indikatif. Tetapi berdasarkan tambahan data dari teman-teman perwakilan masyarakat, sehingga
tim terpadu mengkaji bukan hanya dari indikatif tadi, tetapi juga dari data-data yang disampaikan oleh para pihak tadi. Tim terpadu waktu itu berkenan mengkajinya, sehingga direkomendasikan sekitar 718 hektar, artinya berbeda hampir 2 kali lipat dari yang indikatif. Yang seharusnya dikaji itu adalah 422, karena ada tambahan dari masyarakat sekitar 722. Dan dalam kajiannya tim terpadu ini mengkaji beberapa aspek, Pak. Jadi memang kalau disampaikan memang seperti yang di video tadi, memang faktanya sudah permukiman Pasos dan Pasong. Tetapi tim terpadu ini mengkaji aspek hukumnya, Pak, aspek sosialnya juga terhadap masyarakat yang di dalam, terhadap masyarakat yang di luar juga, dan juga terkait perangkat desa ataupun pemerintah dikaji juga dari dibuat juga kuesionernya oleh tim terpadu, kemudian dicek juga aspek biofisiknya, sehingga tim terpadu waktu itu merekomendasikan penggunaan kawasan hutan. Jadi yang seperti perlu juga kami sampaikan bahwa memang PPTPK ini jangan dianggap bukan penyelesaiannya hanya pelepasan kawasan hutan, tetapi memang ketentuannya diperkenankan bahwa tim terpadu boleh merekomendasikan pelepasan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, ataupun perhutanan sosial. Mungkin waktu pertimbangan tim terpadu sudah berdasarkan aspek-aspek tadi, sehingga disimpulkan oleh tim terpadu penyelesaian permasalahan ini melalui persetujuan penggunaan kawasan hutan. Ini nanti diberikan izinnya, dan proses saat ini sedang berproses di Direktorat RPP. Nanti penyelesaiannya seperti apa nanti Direktur RPP. Terus yang kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa memang persetujuan penggunaan kawasan hutan ini statusnya tetap kawasan hutan, Pak. Tetapi masyarakatnya diakui yang di dalamnya, kemudian juga masyarakat yang memperoleh izin persetujuan penggunaan kawasan hutan ini nanti akan berhak memperoleh pelayanan publik, Pak. Jadi itu di ketentuannya sudah diatur demikian. Mungkin itu tambahan dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, demikian Pak Ketua, Pak Wakil, perwakilan masyarakat, update terakhir progres tim terpadu BPTPKH di Lampung, khususnya yang di WISAK. Ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada sekretaris dan jajaran yang telah menyampaikan keterangannya. Mungkin saya lempar langsung ke masyarakat, apapun yang disampaikan oleh sekretaris dan staf tadi, silakan dipertanyakan. Silakan. Ini benar, Pak. Jadi kan mungkin ya artinya mereka datang kemari walaupun dengan kajian, Pak, ya. Jadi mereka kan bagaimana konsepnya kalau mereka ajukan keberatan, kenapa dia tidak sama dengan Gapura gitu. Ada nggak upaya untuk itu yang dilakukan oleh masyarakat nanti dengan data-data yang tertentu dan sebagainya? Karena Bapak sekalian, kalau mereka kan khawatir kalau ini kan satu saat misalnya, Pak, ini kejadian mereka sering waktu itu tiba-tiba jin harga datang kemarin ada duda rumah hijau, ini kan sudah siap pertama, itu persoalannya, Pak. Tapi kalau dia sudah pelepasan kan nggak kena itu, mereka bisa mengajukan sertifikat kan gitu, Pak. Dan BPN bisa, kalau kita nggak berani BPN. Nah itu yang jadi persoalannya, apa perbedaan dengan Sukapura, itu yang jadi zona. Kira-kira apa yang sebelum bisa dilakukan oleh mereka untuk mengajukan keberatan supaya samakan? Itu mungkin, Pak, yang minta solusinya gitu, Pak. Kalau memang sudah terima kasih. Ya silakan. Mungkin ditambahin aja langsung, Pak. Silakan. Baik, ini menarik. Jadi kami mendapatkan sebuah kepastian Pak Ketua Komisi bahwa tentang rekomendasi yang waktu itu kami masih meraba-raba, karena SK yang untuk Lampung Selatan kita hanya mencuplis dari Sukapura, betul. Sukapura yang statusnya HL, Pak, ya, itu bisa dilepaskan, Pak. Dan kita HP dengan kondisi existing yang tadi sama-sama kita lihat, dengan proses yang begitu panjang, kami ada di dalamnya, Pak. Kami ada di dalamnya. Berubah segalanya ini kami mendorong bersama KPA di nasional, bertemu beberapa kali, rapat secara maraton dengan Presiden untuk merubah itu semua, dan big deal, desa dalam kawasan hutan harus dilepaskan sesuai dengan prasyarat yang sudah dibuat. Makanya kami kalau bisa ketemu dengan tim secara keseluruhan, kita akan melakukan diskusi apa sebenarnya, kajiannya seperti apa sebenarnya. Mohon maaf, kami yang benar-benar tinggal di situ dari tahun yang lama. Terus kemudian
data-data itu Pak, data objek subjek itu juga dari sini kami diberikan arahan, kemudian itu juga melalui Dinas Kehutanan Provinsi Pak. Kami karena memang semua stakeholder di pusat kami ada link untuk dimintai data-data itu kami kasih filenya. Termasuk pada tahun 2021 saat dari planologi meminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Pak, ini Dinas Provinsi bisa kita cross check, meminta data karena informasi dari plano ada pengajuan dari register satu episan, dari plano minta SHP-nya kembali untuk dikirimkan dari daerah. Akhirnya staf dari Dinas Kehutanan itu meminta data yang dari kami karena memang kami yang membuat itu, dan itu sudah dikirimkan melalui dinas yang syah. Walaupun kami juga ada link secara tersendiri, kami juga sudah kirimkan, ya seperti itu. Jadi data-data termasuk ada peta indikatif. Peta indikatif itu dari 7 desa di register satu episan itu yang muncul itu adalah desa-desa yang masuk di 7 lokasi prioritas reforma agraria. Nah, pertanyaannya ketika itu sudah diupdate oleh Dirjen Planologi RI ke nasional, ini database-nya dari mana? Ketika itu kami klaim adalah dari data kita, boleh atau enggak? Kalau enggak, kita boleh di cross check. Seperti itu, baik luasan, existing, tempat. Hari ini saya ditemani oleh dari KPA yang beliau juga mengarahkan kami untuk melakukan peta partisipatif. Nanti bisa ditambahkan agar ini untuk menguatkan tadi yang dikatakan oleh Pak Wakil Komisi, bahwa kenapa nggak bisa dengan existing yang seperti itu, dengan semangat reforma agraria, kenapa ini kan konflik struktural Pak, administratif desa di dalam kawasan hutan, bukan masalah itu dikasih izin penggunaan terus nggak diusir, bukan masalah itu Pak. Kalau statusnya masih hutan, ya mohon maaf Pak, bapak-bapak kan semua pengambil kebijakan, tapi belum tentu tahun depan juga pengambil kebijakan. Nah, kami yang akan menggunakan kebijakan itu sampai turun-temurun Pak. Nah, penyelesaian konflik secara tuntas itu kan yang memang didorong Pak Jokowi gitu. Nah, ini semangat ini bersama kami menuntut dan menolak daripada rekomendasi Timdu yang hanya merekomendasikan untuk penggunaan kawasan hutan, dan kami menuntut untuk pelepasan dari kawasan hutan. Mungkin saya minta ditambahkan untuk memperkuat bahwa data-data itu tidak kami buat sendiri dan memang sudah di cross check antara data kami kepada plan. Mungkin boleh ditambahkan untuk. Ya, silakan. Pak, saya tambahkan. Ganti aja Pak, itu mau habis baterainya untuk Terima kasih Pak. ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu semua. Perkenalkan Pak, nama saya Iwa Karsiwa, saya dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Yang saya hormati Pak yang mewakili Dirjen Teknologi sama Ketua Komisi DPRD. Jadi memang mungkin bapak-bapak ibu yang ada di KLHK ini tidak asing dengan KPA, karena beberapa kali kita juga melakukan audit atau apapun itu dengan dengan KLHK, terutama soal waktu itu kami juga di Bogor soal membahas 23 agenda yang 23 lokasi itu yang akan dilepaskan dari kawasan hutan, dan itu salah satunya termasuk yang register satu episan tadi. Kita pernah melakukan itu di Bogor, dan tetap tuntutan kami adalah soal itu bisa dilepaskan. Nah, perkara tadi gini, perkara soal apalagi ada soal sekarang kan ada HDPK dan seterusnya. Tetapi di beberapa tempat memang di dalam hal itu ada beberapa pilihan, tetapi agak aneh memang kalau itu hanya dipaksakan soal perhutanan sosial. Kenapa enggak yang lain? Jadi memang kayak semacam kalau perhutanan sosial itu di nomor 1, tapi soal reforma agraria yang tadi di dalam kawasan itu juga di nomor 2 kan ada kesan seperti itu. Bapak Ibu semua,
terutama yang di planologi itu bisa dicek Pak. Di di website itu ada yang sudah terbit sertifikat, itu bisa dicek dan itu di dalam kawasan. Nah dan itu bisa di cross check, misalkan kalau buka di akar BPN itu pasti ketahuan. Nah artinya bahwa karena sudah tidak menunjukkan lagi kawasan hutan, itu sudah jadi pemukiman, lahan tetap dan seterusnya. Tetapi tadi kalau bicara soal kecukupan lahan dan seterusnya, terus bicara soal tadi desa di dalam kawasan hutan, itu hanya baru satu Pak di Lampung, karena Permaster ini adalah anggota KPA Pak, anggota Konsorsium Pembaruan Agraria, termasuk yang di Lampung ini Permaster. Nah ada di Cilacap, banyak di beberapa tempat. Kebetulan kami ada beberapa desa yang berkonflik juga dengan itu, ada dengan hutan lindung dan seterusnya. Tapi ada yang menarik, misalkan ketika di Cilacap itu lumbung pangan nasional, dan itu tanahnya ada sebagian yang tanah timbul, tapi itu masuk ke PTK, artinya masuk di kawasan hutan. Sementara itu juga datangnya tiba-tiba timbul begitu, dan itu sudah jadi hamparan. Kalau kita lihat dulu kemarin bulan berapa ya, 3 bulan ke belakang atau 4 bulan ke belakang itu juga yang dilihat sama Kementerian BPN bahwa ini adalah satu lumbung pangan nasional sekitar 10.000 atau 20.000, tapi di beberapa desa ada yang satu desa itu mutlak di dalam kawasan hutan, sementara udah jadi sawah, dan itu juga sebagian tanah timbul. Nah artinya bahwa kami dari 2019 kalau tidak salah, mungkin nanti bisa di cross check di data-data Bapak Ibu semua yang di KLK, di teknologi, kita pernah rapat di Bogor itu. Ada 23 lokasi kalau nggak salah yang menjadi lokasi. Tadi kalau di kita itu ada namanya LPLA, lokasi prioritas reforma agraria. Dan itu salah satunya Wai Pisang. Dan kita sebetulnya dari situ dari dulu sudah melakukan bahwa kita ingin pelepasan. Kenapa kalau misalkan di dalam beberapa skema itu ada kehutanan sosial, hutan desa, hutan masyarakat dan seterusnya. Terus di situ ada untuk reforma agraria yang dilepaskan, tapi yang dikedepankan itu yang ditawarkan itu soal soal kehutanan sosial. Ada satu contoh lagi Pak, misalkan di Bali. Di Bali itu ada hutan desa tuh, udah diberikan sekitar 1.000 atau berapa gitu. Tapi ya nilai pemanfaatannya nggak ada juga dari pemerintah desa itu. Nah itu soal skema-skema yang tadi kami KPA ini sudah lama memang termasuk Permaster ini adalah anggota KPA tidak hanya dengan perkebunan tapi juga dengan kehutanan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Bapak Ibu, yang terima kasih kepada Pak Ketua Komisi DPRD Provinsi Lampung, dan kami misalkan nanti bisa bersilaturahmi untuk kira-kira misalkan di Lampung ini ada berapa puluh desa sih sebetulnya yang di dalam kawasan hutan, dan itu mau diapakan? Karena sebentar Pak, karena di Jawa ini saya menemukan satu desa, dia itu tidak bisa dibangun jalannya, mau dana desa mau apapun nggak bisa, karena itu masuk di dalam kawasan hutan sampai hari ini, dan itu di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah desa, dan itu nggak cocok kalau nggak dibangun, bukan nggak cocok, memang itu jalannya. Dan itu nggak bisa dibangun. Karena apa? Karena tadi dengan terkendala soal pelepasan kawasan hutan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ketua. Yang pertama dari yang terakhir aja lah, kalau terkait jalan dan sebagainya. Kayaknya banyak mungkin regulasi-regulasi yang belum tersosialisasikan dengan baik. Kalau yang disampaikan jalan nggak bisa dibangun karena masuk dalam kawasan hutan, sebenarnya ada mekanismenya dari penggunaan kawasan hutan bisa disampaikan. Jadi tidak ada jadi alasan lagi kalau nggak bisa terbangun karena statusnya di kawasan hutan. Baik, yang kedua kami ingin fokus yang di Wai Pisang saja, karena yang di Cilacap dan sebagainya sudah berjalan juga. Kalau yang Cilacap kayaknya sudah selesai ya, kalau informasi terakhir ya prosesnya, tapi nanti kayak kita update. Sore ini kami ingin fokus yang di Wai Pisang saja. Yang pertama, tadi sudah disampaikan tim kami Mas Pasca. Untuk provinsi-provinsi yang Lampung, kemudian seluruh Jawa dan Bali, itu kan penyelesaian dengan kita turunkan tim terpadu.
Tim produk mempunyai satu scientific authority yang tadi disampaikan, kajian-kajiannya itu dari berbagai aspek Bapak. Dari yuridis, kemudian biofisik, kemudian sosek dan lain sebagainya. Kemudian sampai kemunculah tadi rekomendasi mana yang perubahan batas, mana yang penggunaan kawasan hutan. Kemudian yang kedua terkait peta indikatif PPT-PKH. Sebenarnya kalau statusnya peta indikatif PPT-PKH ini hanya dalam konteks perencanaan saja nih Pak Ketua, Pak Wakil, Bapak Ibu sekalian. Untuk satu kegiatan ini kan kita harus merancang yang akan kita selesaikan ini seberapa banyak sih, ini yang mana dulu gitu kan. Peta indikatif ini diambil dari yang pertama penafsiran citra. Kemudian ada backup usulan-usulan dari para pihak. Kan kalau penafsiran citra kan ada keterbatasan ya Pak. Di lapangan ternyata masih ada pemukiman yang belum termasuk dalam peta indikatif dan sebagainya. Nah itu bisa diusul-usulkan. Tapi untuk yang pemukiman fasum sebenarnya di dalam kriteria atau regulasinya dia tidak perlu harus masuk di dalam peta indikatif. Kalau itu existing semua di lapangan sudah ada, mau di dalam peta indikatif maupun di luar peta indikatif, sebenarnya tim terpadu sudah boleh melakukan kajian. Kemudian tadi kalau Bapak Ketua, Bapak Wakil menyampaikan juga adakah kemungkinan keberatan, kemudian sebenarnya tidak tertulis eksplisit memang di dalam regulasi ada skema keberatan dan sebagainya. Namun apabila mungkin ada data-data, usulan konkret yang betul baru dapat disampaikan ke Menteri LHK. Nanti beliau kan manggil kami gitu kan Pak, kemudian tim terpadu. Mohon maaf Pak, di surat Bapak ternyata harus menghadirkan tim DU juga ya Pak. Mohon maaf, karena dadaan Pak siang ini, jadi aduh nggak sempet juga manggil. Makanya kami nggak mau itu, saya bilang 3 kali saya panggil dengan Polda nggak jadi, jangan habis ini. Mohon maaf. Dewan punya hak misalnya kan Pak. Kalau 2 kali kami pernah berusaha, 3 kali saya paksa Pak. Tapi kami nggak mau terjadi gitu. Kalau di dalam mereka maka kami ke sini. Tapi izin. Terlepas dari hal tersebut Bapak, mungkin kalau ada keberatan barangkali bisa disampaikan ke Menteri LHK. Ya, kemudian bisa nanti kan beliau kan mengklarifikasi dari kami dari sisi kultural, tim terpadu dan lain sebagainya. Izin barangkali seperti itu ya Pak. Baik, jadi itu Pak solusinya. Jadi saya bilang dengan mereka, bisa nggak perlu betulnya komandan. Memang pun supir yuridis, filosofis gitu loh Pak ya. Sosiologi itu ternyata kan ada temuan-temuan baru ternyata yang tidak sesuai. Apa bedanya? Karena kan memang Bapak sekalian, hukum itu kan untuk ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan. Ya keluar SK itu ternyata nggak tertib, mereka nggak gampang mesti gelisah, nggak nyampe filosofis itu. Berarti ada satu hal, maka kami pengen diskusi dengan tim itu, gitu. Maka udah selesai nih Pak. Jadi intinya kita bisa Bapak segera, nanti kita rapat di Komisi 1, kita akan buat surat keberatan, ya intinya tentang ini dengan data-data yang baru. Untuk supaya dirubah, rekomendasi minta dirubah samakan dengan itu. Kita akan undang di tim terpadu, kita diskusi. Itu Pak ya, mungkin solusinya. Saya rasa gitu, saya pamit Pak, ini karena saya di luar, saya ditunggu pesawat Pak. Saya jam 18 kan besok saya harus ada acara, karena tadi kan jam 1 kan. Ternyata kan berubah. Saya takut ketinggalan pesawat jam 6. Mungkin nanti bisa saya mohon maaf Pak. Mohon maaf kalau tidak berkenan, mohon maaf. Orang Lampung ngomong biasanya kasar Pak. Tapi hati kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mungkin ini kita udah dari kemarin Pak, sampai 1 malam itu kita ada di tengah laut. Naik kapal jam 10, kita bisa sandar jam 6 pagi demi untuk hari ini. Ya. Ini sudah mengkerucut bahwa memang kami menolak dari rekomendasi tersebut karena kami rasa tidak berpihak kepada kami untuk masyarakat yang sebagai pengguna secara berkelanjutan. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya rapat hari ini mungkin tidak perlu lagi kita balik ke bawah, tapi dengan adanya rapat ini menjadi rekomendasi kepada Menteri biar lebih dekat. Kalau kita balik lagi, mohon maaf Pak Ketua, itu ke bawah, artinya kita mengulang lagi, badan kita. Kalau di sini sudah dengan badan plano, bersama-sama mendengarkan kami langsung ini permohonannya, disaksikan oleh Bapak Ketua dan para anggota. Ya, jadi kami tidak mau balik lagi ke bawah, karena kami sudah berproses lama.
ya di pusat ini. Kami sudah berproses dari 2020 di daerah untuk konsolidasi. Akhirnya kami tunggu rekomendasinya yang dari Tinju seperti ini yang kita bangun selama ini. Ini menyakitkan Pak, menyakitkan, dan ini saya rasa dari kami yang dulu temani dari DPRD kabupaten, sekarang dengan DPRD provinsi, ini sudah sangat luar biasa. Pucuk pimpinan di daerah yang ada itu, tentu saya memohon dengan Pak Ketua jangan ke bawah lagi. Hari ini rapat ini dibuat notulensi untuk ditindaklanjuti, gitu. Mungkin ini ada juga sesepuh kita dari desa lain Pak, ini 7 desa. Mohon izin untuk menyampaikan agar tidak menjadi. Ini Sebentar saja. Kalau kami usulkan Pak Ketua, Bapak sekalian, sebenarnya 2 arah saja dari hasil rapat ini. Kemudian nanti bisa keluarkan ada surat gitu ke Ibu Menteri. Saya nggak tahu siapa yang akan menyampaikan, dari DPRD atau dari masyarakat. Kemudian di kami sisi internal, kami kan akan melaporkan pertemuan pada hari ini ke pimpinan Bupati lewat Pak Dirjen. Jadi sebenarnya bisa bertemu di situ. Ada usulan semacam permohonan evaluasi misalnya, review kembali proses tim terpadu yang sudah diberikan. Ya kan Pak, dari mungkin perwakilan masyarakat atau dari Pemprov atau mungkin dikuatkan dari DPRD. Ya kan, tidak lanjuti pertemuan pada hari ini. Plus nanti di sisi kami di internal, kami kan saya punya kewajiban melaporkan nih Pak dari pertemuan hari ini ke Pak Dirjen, kemudian Pak Dirjen ke Menteri Keuangan. Nah, ketemu nanti di arahan beliau seperti apa, gitu kan, dari Menteri LHK. Kemungkinan besar pasti akan beliau akan minta manggil, kemudian minta akan kita menjelaskan termasuk dari tim dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya itu Pak, kalau usulan kami 2 proses aja gitu setelah rapat ini. Barangkali ada nanti surat dari perwakilan masyarakat kah atau dari pemerintah provinsi gitu Pak ke Menteri LHK yang memohon mengevaluasi ulang barangkali kajian tim Pak. Jadi kalau dari kami internal laporan ke pimpinan. Itu kok Pak yang mendapatkan. Terima kasih. silakan Pak. Mohon izin Pak, itu ada tambahan saya. Silakan. Melengkapi acara rapat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Lampung. Belum Pak, jadi belum Ketua DPR masih. Ketua Komisi. Ketua Komisi 1, Bapak Desartoro yang saya hormati, Bapak Sekretaris dan Bapak Ibu semua yang hadir yang saya hormati. Bahasan kali ini yang perlu kita tegaskan yaitu terkait dengan masalah Timdu, Pak. Karena memang dari rumah kita ketemunya dengan Timdu. Karena apa? Karena di situ rekomendasi Timdu ini sangat menyakitkan kebatinan kami selaku bangsa negara Indonesia, Pak. Karena apa? Karena kami dikatakan sebagai pendatang. Dan apabila dilepaskan akan terjadi konflik dengan masyarakat lokal. Konflik sosial dengan masyarakat lokal. Inilah yang menjadi akar permasalahan, Pak. Kalau hanya persoalannya tutupannya kurang ataupun yang lain-lainnya mungkin kalian bisa terima, Pak. Tetapi ketika rekomendasinya Timdu seperti itu, kami merasa sakit hati, Pak. Kenapa harus itu yang diambil? Mohon maaf, Pak, demi Allah, saya akan tuntut Timdu sampai di akhirat nanti. Karena saya bangsa Indonesia, nenek moyang kami juga pejuang dulu. Sama, jadi tidak ada warga lokal, tidak ada warga pendatang. Ketika saya pulang ke Jawa, orang Lampung datang ke Jawa. Bukan orang Jawa pulang ke Jawa, bukan Pak. Itulah yang jadi persoalan kita. Dan mohon maaf Pak, ini waktunya tinggal sedikit. Karena apa? Karena masyarakat di 7 desa sudah sepakat. Apabila ini tidak bisa diselesaikan, maka kami tidak akan melakukan pemilihan legislatif, pemilihan presiden. Dan akan kami laksanakan segera pada awal Januari nanti pengumpulan tanda tangan 5.000 tanda tangan. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada? Saya kira silakan. Oh, ya, jangan ini ya, jangan yang sudah disampaikan. Oh iya. Manual aja. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang di ruangan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan hasil yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terkait Persatuan Islam. Amin. Bapak-bapak yang terhormat, tahun 62, 63, 64 seterusnya kami datang dari Jawa, Pak. Datang ke Tanah Regaiter Satu Pisang itu di situ alang-alang yang ada ular, kolojengking, babi dan lain sebagainya. Itu namanya tanah mati kalau di dalam agama Islam, tanah mati. Kami buka, kami cangkul, kami hasilkan. Kalau sudah punya hasil itu, ada hasil itu berarti tanah hidup. Nah, tanah hidup, Pak. Nah, tahun 74, Pak, datang PT Jakarta Utama gusur sebagian kampung kami, Pak. Kami nangis, Pak. Sekarang genteng-gentengnya yang di kebun saya itu masih baik. Nah, udah. Karena masyarakat masih lemah, hanya bisa berdoa aja. Mudah-mudahan PT bangkrut, Pak. Kami doa orang-orang terangnya ya kabul, Pak. Tahun 92 datang PTN Hutan, Pak. Mungkin karena duitnya banyak. Ribuan truk, Pak, anjir-anjir mau ditanam sengon itu, Pak, di belakang rumah, depan rumah, di ladang-ladang masyarakat pada nangis, Pak. Perang, Pak. Perang, Pak, masyarakat dengan PTN Hutan itu. Apa itu tenang, Pak? Apa itu sejahtera, Pak? Nah, perang. Tahun mundur, Enutani, tahun 97, Pak. Masuk lagi PT Dharmala, nanam jati. Karena duitnya banyak, nyewa keamanan kuat, masyarakat mundur tapi diam-diam, Pak. Udah 4 tahun setengah, udah bisa diproses kan cepat jati itu, Pak. Itu mal buat ini dulu harapan saya, ini harapan saya, perang lagi, Pak. Perang lagi, Pak. Apa itu sejahtera, Pak? Apa itu tenang, Pak? Kalau suburnya iya, tapi sejahtera belum bisa kita rasakan. 2015 datang lagi PT PAN namanya, Pak. Mau ternak sapi, Pak. Perang lagi, Pak. Perang lagi, Pak. Ini apa sejahtera, Pak? Nah, pemerintah berkewajiban mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan rakyat. Yang namanya negara ini kan terdiri dari wilayah, pemerintah, dan rakyat. Nah, pemerintah ini mengatur wilayah ini untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk ketenangan rakyat. Kami ini rakyat. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan alam seisinya terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami ini rakyat, Pak. Rakyat, Pak. Kami ini udah tua, jangan sampai meninggalkan generasi-generasi anak cucu kita nanti. Itu penguasaan tanah itu lemah, Pak. Kalau belum ada sertifikat itu lemah, Pak. Nah, ini kan bumi Allah. Bapak-bapak khalifatul ardi, bapak-bapak sebagai pemerintah, ya. Nah, Allah berfirman, wa yaksaladina taroku min qawmin dzurriatan di'afa, qawmu ala infaliyatakullah ba'alqawqal sadida. Hai orang-orang tua, ada sakut dalam hati dada apabila kamu dengan ketemuan yang lemah agama, lemah ekonomi, lemah penguasaan tanah. Nah, ini mohon, Pak, bapak-bapak yang memangku kebijakan ini, mudah-mudahan ya bisa mendengarkan ya, Pak, keluhan masyarakat, terus berterus perang terus. Kasihan, Pak, dan ini kewajiban pemerintah untuk menjaga rakyat. Lebih kurang mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, sebelum saya nanti kita ambil sumber terkait pertemuan hari ini ada anggota DPR dari Puji Sartono. Kemudian dia ini dapil langsung, dapil yang bertanggung jawab terkait. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin garis bawahi yang pertama, saya sepakat dengan Pak ini bahwa garis pedoman kita adalah pedoman rapat hari ini, tidak berbicara sebelum-sebelumnya. Nanti sudah visi-visi kita dengan ini, kita akan berbuat surat. Nanti kita rapat ini di daerah, suratnya siapa? Apakah Pemda, apakah DPR yang membuat surat kepada Menteri Lingkungan Hidup.
Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap Pak, jadi 7 kawasan 7 desa di kawasan hutan ini bisa dilepas, biar mereka apa yang disampaikan Pak sepuh kami tadi itu bisa terrealisir. Kemudian yang pertama kita harus bawahi ini semangat Pak Jokowi menyelesaikan persoalan. Itu yang pimpinan atas saja menginginkan seperti itu, apalagi bapak-bapak adalah sebagai menteri dalam ini dan pembantu presiden. Presiden punya semangat seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui Februari ini akan ada pesta besar demokrasi. Jangan sampai ini juga menghambat demokrasi, membuat kesan dan tidak kondusif. Kita ingin Provinsi Lampung ini kondusif dalam rangka menjelang pesta demokrasi 5 tahunan ini. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, kami representasi dari Wakil Rakyat Lampung mendorong kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian keinginan ke masyarakat yang 7 desa ini bisa dilepas sesuai bisa mendapatkan haknya sebagai sertifikat tanah tersebut. Saya kira demikian Pak. Ya, baik kalau ada hal yang tidak berkenan dalam hari ini dalam kita bertemu, ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf Pak, mewakili mereka masyarakat dan kami. Jika kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Bapak sekalian. Yang pertama ingin kami sampaikan kembali seperti kami sampaikan di awal tadi. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya tidak dalam posisi memutuskan. Kami hanya mengkolek data, kemudian kami akan melaporkan ke pimpinan terkait hasil diskusi kita pada hari ini. Kemudian nanti kami menunggu arahan beliau terkait tindak lanjut seperti apa. Terkait proses PPT-PKH tadi sudah kita jelaskan mekanismenya, kemudian data-data atau progres terakhir seperti apa. Kami menunggu nanti arahan dari pimpinan. Dan barangkali tadi kalau ada surat ke LHK mungkin juga akan kami tunggu nanti disposisi dari pimpinan terkait surat yang akan dilayangkan tersebut. Kemudian atas nama Pak Dirjen PKTL, Bapak sekalian, saya mohon maaf kalau apabila dalam pelayanan perkembangan kami ada yang belum berjalan. Ya, ini dadaan juga Pak, tim Konferensi tetap dibuat ya? Konferensi untuk hari ini tetap dibuat. Salah satunya penolakan kita terhadap rekomendasi Timdu dan untuk segera tidak lanjuti kembali itu menjadi poin penting. Nanti bisa disiapkan ya, contohin poin-poin. Ya. Ya. Oke. Nanti kita itu dibuat termasuk yang untuk laporan kami ke Pak Dirjen. Nah, poin-poin yang sudah ada, yang sudah kita bahas akan kami siapkan. Barangkali itu Bapak pimpinan mungkin satu lagi Pak. Kami ingin juga, artinya surat kami ini sebenarnya masuknya sudah lama ya, sudah berapa hari? Dari tanggal 2 Pak. Kami belum mendapatkan jawaban Pak. Surat dari audiensi ke sini sudah hampir ada kesalahan teknis Pak, dikit. Ya, artinya kami minta kecepatan Pak dalam hal ini. Ya, misalnya ada surat kami langsung dijawab sehingga kami juga bisa misalnya soal ini menyampaikan kepada masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita setelah rapat ini kami akan undang kembali bagaimana merumuskan hasil pada rapat hari ini. Kira itu ya. Cukup Pak ya? Cukup baik. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan hadir di kantor kami. Ya semoga kita